اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita ditemukan kembali di Masjid Al-Jihad yang kita cintai. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada manusia mulia, suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita istiqomah menjalankan ajaran dan perintah beliau. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan maghrib bersama, marilah kita mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh Ustaz Farid Nuhman Hasan SS MHum terkait dengan fikih kontemporer. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai bab masbuk, dan kali ini akan dibahas mengenai bab sholat berjamaah yang kita tidak. Sebelum acara dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini seharusnya jadwal di Villa Pertiwi, tapi saya minta tuker ya. Saya minta izin untuk menggantikan kemarin di sini. Ya, ada halangan lah. Kemarin kurang begitu sehat sehingga tidak bisa mampir kemari. Ya, kita akan lanjutkan pada bab sholatul jamaah. Ya, sholat jamaah. Ya, barangkali pembahasan sholat jamaah pernah dibahas oleh sebagian guru kita, baik yang barangkali sekilas atau mengambil dari satu rujukan atau kitab. Pada kali ini kita mencoba mereview apa-apa yang ada di dalam kitab Minhajul Muslim di bab tentang sholatul jamaah, ya, sholat berjamaah. Ya, yang pertama pembahasannya hukmuha, ya, hukumnya, kedudukan sholat berjamaah dalam hukum Islam. Sholatul jamaah sunnatun wajibah fi haqqi kulli mu'min lam yamna'hu udhrun min hudhuriha. Sholat berjamaah merupakan sunnah yang wajib. Ini apa maksudnya sunnah yang wajib? Ya, sunnah yang wajib bagi setiap mukmin, bagi setiap laki-laki mukmin yang mana dia tidak terhalang oleh uzur untuk menghadirinya. Baik, dulu ya, udah lama, beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan bahwa sunnah itu kalau dikaitkan dengan ahkamul khamsah, 5 hukum Islam, itu memang ada istilahnya sunnah wajibah, beragam. Yang pertama sunnah wajibah, yaitu perilaku Nabi yang wajib kita laksanakan. Dia perilaku Nabi dan implikasi hukumnya wajib. Di antaranya adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam misalnya manasik haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian. Maka ini wajib. Apa yang wajib? Yaitu cara haji harus mengikuti Rasulullah. Ini namanya sunnah yang wajib. Atau sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Maka wajib salat mengikuti tata cara Rasul, bukan cara yang lain. Itu sunnah wajibah. Nah, oleh penyusun kitab ini Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, salat berjamaah ternyata oleh beliau dimasukkan dalam kategori sunnah wajibah, sunnah Rasul yang berimplikasi pada wajib, khususnya buat kita kaum laki-laki.
Ya, nanti kita lihat ya, kita bahas sedikit bagaimana pandangan ulama yang lain. Kedua, ada sunnah mustahabbah, sunnah Nabi namun dia hukumnya sunnah. Dia perilaku Nabi namun tidak sampai wajib, atau dia ucapan Nabi namun tidak sampai wajib. Seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk saum misalnya Senin Kemis, ya, atau saum Daud, atau misalnya sholat malam, sholat tahajud. Ini Rasul lakukan atau Rasul katakan, alias ini sunnah dalam artian perilaku dan perkataan Nabi, namun statusnya bukan wajib, ya, tapi mustahabbah, yaitu sunnah. Mustahab itu nama lain dari sunnah. Kemudian ada juga sunnah Nabi yang sunnah mubahah, sunnah Rasul yang boleh diikuti, statusnya boleh diikuti namun juga boleh tidak diikuti. Seperti tentang bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memilih warna pakaian. Rasul senang pakai putih dan sering pakai putih. Rasul juga sering pakai hijau, pernah pakai merah, dan sesekali pernah pula yang bercorak. Kalau kita ingin menggunakan warna-warna itu, silahkan. Kalau kita tidak menggunakan warna itu, misal kita lebih suka dengan warna kesukaan pribadi, anggaplah abu-abu, biru muda misalnya, itu pun juga bukan hal yang terlarang. Ini sunnah mubahah. Termasuk diantaranya tentang bagaimana cara Rasulullah ketika berjalan. Rasul begitu berjalan cepat, seperti orang yang jalan di turunan. Nah, ceritanya kita ingin kayak begitu, silahkan, dan semoga tetap mendapatkan pahala dari sisi mengikuti sunnah Rasulnya. Namun secara hukum dia mubah diikuti atau mubah pula untuk tidak diikuti. Baik, itu sunnah mubah. Yang ketiga, yang keempat, sunnah makruhah, sunnah Rasul tapi ini makruh untuk kita ikuti. Ya, dia perilaku Nabi namun kita dilarang untuk mengikutinya. Seperti berpuasa secara wisol, tidak buka, langsung begitu maghrib kita nggak buka, melanjutkan masih puasa di malam hari hingga sampai keesokan harinya. Rasul melakukan, ya, tapi dia melarang umatnya melakukan karena itu bisa menyulitkan atau bisa menyusahkan, menyiksa. Rasul kuat. Makanya ketika ada seorang sahabat mengkonfirmasi, kenapa Anda melakukan tapi Anda melarang untuk kami, untuk kita? Nabi mengatakan, inni utitut ta'ama min rabbi, karena aku diberikan makanan, maksudnya diberikan kekuatan oleh Robku. Jadi Rasul punya kelebihan kekuatan fisik dalam bab itu, sementara kita nggak kuat. Maka Rasul tidak mau menyulitkan umatnya, dan itu menjadi berhukum makruh buat kita. Yang kelima, yaitu sunnah muharramah, sunnah Nabi, perilaku Nabi, tapi kita haram untuk mengikutinya. Kita nggak boleh, bukan hanya makruh larangannya, tapi juga haram. Apa misalnya? Seperti memiliki istri lebih dari 4 di waktu yang bersamaan. Ya, Rasul alaihi salatu wassalam lebih dari 4 istrinya. Nah, umatnya dipatok hanya sampai 4 saja. Ini namanya sunnah muharramah, sunnah Nabi, tapi diharamkan buat kita, buat umatnya untuk mengikutinya. Nah, pembagian sunnah Nabi dengan model seperti tadi itu membuat kita jadi lebih utuh, kemudian lebih sehat dalam memahami sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak selalu sunnah Nabi mesti dan wajib kita ikuti, dipilah dulu itu sunnah termasuk kategori yang mana. Baik, adapun tentang kewajiban sholat berjamaah, para ulama yang mengatakan wajib memiliki beberapa hujjah, beberapa alasan. Termasuk beliau penyusun kitab ini rahimahullah, beliau mengatakan, yaitu wadzalika liqaulihi alaihi salatu wassalam, dalil-dalil kewajiban sholat berjamaah adalah
yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim salatul jamaah illa istahwadha alaihimu syaitan. Tidaklah 3 orang di sebuah kampung, di sebuah gurun, melainkan di kampung itu tidak ditegakkannya sholat berjamaah. Jadi udah ada 3 orang, tapi nggak ada sholat berjamaah di situ. Ya entah kampung, entah gurun. Kalau di kita mungkin ya di komplek misalnya. Nah, mereka itu istahwadha alaihimu syaitan, setan akan mengombang-ambing, akan menguasai mereka. Falaikumul jamaah, maka hendaknya kalian bersama jamaah. Fa innama yakulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya yang namanya serigala, dia hanya akan memakan gonam, kambing yang sendirian. Maka dari sini kita tahu hidup berjamaah, bukan hanya sholat berjamaah, hidup secara berjamaah itu lebih aman. Pendapat seorang diri walaupun benar, dengan pendapat konklusi dari sebuah musyawarah walaupun ada kekeliruan, maka para ulama mengatakan kekeliruan dari hidup berjamaah dia masih lebih berkah dibanding kebenaran tapi dia seorang diri pendapatnya. Ini dalam konteks misalnya rapat, musyawarah atau apa begitu. Lalu kemudian jamaah sekalian, ya, wa qaulihi alaihi salatu wassalam, dalil selanjutnya yaitu hadis yang berbunyi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin, aku pengen banget memerintahkan seseorang untuk mengambil kayu bakar, fayuhtab, lalu dengan kayu bakar itu dia membakar. Ya, thumma amara bisolah, kemudian setelah dia membakarnya maksudnya membakar rumah orang yang dipakai buat sholat sendirian di rumah. Kemudian setelah dia membakar itu, ya dia amara bisolati, dia pun memerintahkan orang-orang yang ada di rumah itu untuk sholat. Ya, kemudian fayu'adzina laha, lalu diazankan untuk mereka. Ya, thumma amara rajulan fayaumun nas, lalu kemudian diperintahkan untuk seseorang menjadi imam di antara mereka. Nah, kita lihat di sini perintah Rasul hingga sampai membakar rumah orang yang sholatnya maunya di rumah, nggak mau ke masjid. Ini kata kelompok yang mengatakan wajib, ini dalil yang sangat tegas kewajiban sholat berjamaah. Sebab kalau seandainya sholat sendiri di rumah oke-oke aja, boleh-boleh aja, nggak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai setegas ini. Karena untuk hal-hal yang sifatnya sekedar sunnah, nggak mungkin Nabi sampai setegas ini. Terhadap sunnah-sunnah yang para sahabat tidak lakukan, Rasul nggak pernah marah kepada para sahabat. Tetapi kalau sampai seperti ini, maka itu tanda ini bukan sekedar sunnah, ini merupakan kewajiban. Kemudian summa ukhalifa ila rijalin la yashhaduna shalah fa uhriqa alaihim buyutahum. Kemudian setelah itu rumah tersebut ya dibakar oleh mereka, kata Rasul begitu, oleh orang yang disuruh tadi. Nah, jamaah sekalian, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim alias muttafaqun alaih. Kemudian dalil ketiga, pihak yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah. Wa qawlihi lirajul al-a'ma alladhi qala lahu ya Rasulullah innahu laisa li qaidun yakuduni ilal masjid. Datanglah orang laki-laki yang a'ma itu buta, dia nggak bisa ngelihat, datang ke Rasulullah dan dia berkata bahwa wahai Rasul, saya nggak kuat buat duduk dan juga tidak ada orang yang nganterin saya untuk ke masjid. Kan orang buta nih, butuh ada yang nganterin. Ya, karena kalau orang buta ke masjid nggak ada yang nganterin, khawatir salah mampir. Ya, salah datang, salah masuk, bukan ke masjid, tapi kantor RW ternyata, misalnya gitu kan. Jadi kudu ada yang nganterin. Makanya dia bilang, ya Rasul, ini saya buta, saya nggak kuat duduk. Udah gitu nggak ada orang yang nganterin saya ke masjid. Ini gimana? Maka dia bertanya, ya fa rakhasalahu, kemudian Rasul pun ngasih keringanan buat dia awalnya.
Awalnya ngasih keringanan, ngasih rukhsah ke dia. Falamma walla, nah ketika dia udah pergi, udah berpaling si orang buta tadi, da'ahu, Rasul pun manggil, sini, dipanggil lagi sama Nabi. Hal tasma'un nida bisolah, kamu dengar nggak suara azan? Ya, yang orang buta tadi ditanya sama Nabi, kamu dengar nggak dengan suara azan? Faqal, dia menjawab, na'am, iya saya dengar. Lalu kata Nabi, fa'ajib, ya udah datang, tetap datang. Walaupun buta, walaupun nggak ada yang nganterin, tetap datang. Maka apalagi yang sehat walafiat kayak kita, baru sekedar cantengan doang, nggak berjamaah ke masjid. Baru sekedar ya penyakit ringan yang masih bisa kita lawan, nggak mau ke masjid. Istilah orang sini kolokan banget gitu, baru sekedar begitu doang nggak mau ke masjid. Sementara orang tadi yang dia buta, nggak bisa berjalan, nggak ada yang nganterin, tetap oleh Rasulullah fa'ajib, tetap jawab, saut, respon untuk ke masjid. Nah jamaah sekalian, ternyata kita lihat banyak orang mampu naik gunung sampai Pangrango berjam-jam, sampai jempolnya lecet, sampai jari-jarinya lecet, kekuatan dia keluarkan semua hingga sampai di puncak Pangrango, di puncak Gunung Gede. Sementara azan di samping rumahnya, masjid di samping rumahnya, 2 rumah, 3 rumah, anggaplah 1 blok dari rumahnya, kok nggak nyampe-nyampe dia ke masjid? Padahal secara fisik kuat nggak kira-kira? Kuat banget. Ya apalagi pakai motor kan. Sementara naik Gunung Pangrango pakai motor kagak bisa, harus jalan kaki. Jadi sebenarnya akhirnya yang masalah ketidakdatangan sebagian orang ke masjid untuk sholat berjamaah sebenarnya bukan masalah kekuatan fisik, tapi lemahnya hati gitu. Muncul malas, mager, malas gerak. Apalagi ketika banyak tarikan-tarikan dunia di rumah, bercanda dengan istri, dengan anak, tayangan televisi, nonton YouTube, buka WA, itu yang kadang bikin kita lupa untuk ke masjid. Baik. Kemudian ucapan Ibnu Mas'ud, ya ini tambahan saja. Kalau tadi kan hadis Nabi tuh. Wa qali Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya ucapan Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Walaqad ra'aitu, ya aku telah melihat, wa may yatakhallaf anha ay salatil jamaah, yaitu orang-orang yang biasanya enggak salat berjamaah, illa munafikun ma'lumun nifaq, melainkan dia adalah orang munafik yang kemunafikannya telah maklum, telah diketahui. Ini di masa Rasul ya, di masa itu. Jadi di masa itu orang munafik biasanya males untuk berjamaah ke masjid. Walaqad kana rajul yu'ta bihi yuhadi baina isnain hatta yuqama fis shaf. Dan saat itu ya ada ya kaum laki-laki yang mendatangi masjid. Dia saking saking pengen nyampe ke masjid, dia rela untuk membelah barisan di antara shaf supaya dia nggak termasuk golongan munafik di masa itu. Nah, apakah ucapan Ibnu Mas'ud ini bisa kita kita sematkan ke orang zaman sekarang yang nggak ke masjid? Hal ini disampaikan atau ditanyakan kepada ulama Kuwait, Syekh Uthman Khamis, dalam salah satu ceramah beliau di YouTube juga ada. Ya, beliau mengatakan itu konteksnya orang munafik zaman dulu. Orang munafik zaman dulu dia males banget untuk berjamaah ke masjid. Adapun orang munafik zaman sekarang ada yang seperti itu, tapi juga belum tentu dia munafik. Enggak sedikit orang yang sangat cinta sama agama, cinta sama Islam, tapi memang dalam bab berjamaah dia males, sekedar males. Bukan berarti dia munafik, karena istilah munafik itu biasanya untuk orang yang secara zahir menampakkan kecintaan kepada Islam, tapi secara batin menyimpan kebencian kepada Islam. Sementara orang ini yang nggak ke masjid, dia nggak benci sama Islam, dia cinta sama agamanya dan siap berjuang. Tapi urusan bab berjamaah ke masjid, memang dia mudi. Iya, kalau lagi mood ke masjid, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Maka dikatakan oleh beliau bahwa hadis ini atau ucapan Ibnu Mas'ud ini konteksnya untuk orang munafik di zaman dulu. Adapun di zaman sekarang bisa jadi ada yang seperti itu, namun tidak semua, tidak mutlak seperti itu. Baik, ini hukum pihak yang mengatakan wajib. Nah, kemudian kita mau tahu juga
Apakah ada di antara ulama yang mengatakan itu bukan wajib? Ya, jadi kalau kita urai pandangan para ulama, itu memang ada 4 pendapat, bukan satu saja yang tadi. Yang pertama mengatakan sholat berjamaah itu sebagai salah satu syarat sahnya sholat, bukan sekedar wajib, tapi syarat sahnya sholat. Ini pendapat sebagian tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab ya, kemudian Hasan Al-Basri, lalu juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Dengan kata lain, kalau ada laki-laki yang sholatnya seorang diri di rumah, nggak berjamaah dengan masyarakat tanpa uzur, maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat pertama, kayak begitu. Pendapat kedua yang barusan kita bahas, wajib tapi bukan syarat sahnya sholat. Wajib sih wajib, tapi bukan syarat sahnya sholat. Sehingga ketika ada orang sholat sendiri, sholatnya tetap sah, namun dia meninggalkan kewajiban. Ada bagian dosa di situ karena dia meninggalkan kewajiban. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan sholat berjamaah fardu kifayah. Siapa ini? Pendapatnya Imam Syafi'i, seperti yang dikutip atau yang diringkas oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan ada 2 riwayat dari Imam Syafi'i. Dia mengatakan fardu ain sebagaimana pendapat kedua, dia juga mengatakan fardu kifayah. Namun kata Imam Nawawi, yang lebih kuat, yang lebih sahih dari Imam Syafi'i adalah bahwa yang namanya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ketika sebagian orang sudah melakukan, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Namun Imam Syafi'i punya pandangan yang cukup tegas. Ketika ada sebuah kampung atau daerah yang tak satu pun adanya sholat berjamaah, jadi nggak ada laki-laki yang pengen berjamaah gitu, maka itu kampung boleh diperangi oleh pemimpin Islam saat itu. Jadi kalau ada sebuah negeri, sebuah kampung ya nggak kedengeran adanya orang sholat berjamaah, ya dalam mazhab Syafi'i, maka itu kampung boleh diperangi. Dalam konteks apa itu perang? Bukan untuk membinasakan, tapi mengingatkan mereka. Itu pendapat yang ketiga. Yang keempat adalah yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan ternyata yang mengatakan sunnah muakkadah ini pendapat yang cukup masyhur di mazhab Syafi'i juga. Kemudian mazhabnya Imam Malik dan juga sebagian Hanafiyah. Ya, adapun Hambali ikut pendapat kedua, wajib. Kenapa mereka mengatakan sunnah muakkadah, nggak sampai fardu kifayah atau fardu ain? Yaitu berdasarkan hadis Imam Bukhari yang insya Allah jamaah sudah familiar dengan hadis itu. Salatul jamaah khairun min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik dibanding salat seorang diri sebanyak 27 derajat. Bagi kelompok ini, hadis ini menunjukkan salat seorang diri itu diakui dan tetap sah dan tetap memiliki pahala. Namun pahalanya 1/27 salat berjamaah. Maka ketika dibandingkan seperti itu tanda dia tetap dibolehkan, tapi tidak sesempurna sholat berjamaah. Itu alasan mereka yang mengatakan sunnah muakkadah. Adapun hadis yang berbunyi ya man sami'an nida wa sholatuhu fi baiti bi ghairi udhrin fala sholatalahu, siapa yang mendengarkan azan namun dia memilih sholat sendiri di rumah tanpa uzur, maka tidak ada sholat baginya. Maksud tidak ada sholat baginya bagi kelompok yang keempat ini, itu adalah adamul ikmal, hilangnya kesempurnaan, bukannya hilangnya keabsahan, bukannya hilangnya pahala secara total, bukan, tapi kesempurnaan sholatnya hilang. Dia nggak dapat kesempurnaan sholat dengan berjamaah. Sebagaimana hadis yang berbunyi misalnya la dina liman la amanata lahu wala imana liman la ahdalahu, tidak beragama orang yang tidak menjaga amanah. Itu bukan berarti dia murtad nggak beragama, tapi orang yang nggak menjaga amanah keislamannya tidak sempurna. Sebagaimana ya tidaklah beriman orang yang tidak tepat janji, bukan berarti orang yang tidak tepat janji maka dia nggak punya iman sama sekali alias murtad. Maksudnya imannya kurang sempurna. Maka hadis tadi dengan kalimat yang mirip pun juga bermakna demikian. Tidak ada sholat baginya, maksudnya tidak ada kesempurnaan sholat baginya. Itu dari kelompok yang keempat. Nah, manapun pendapat ini, yang empat ini, ya jalan tengahnya adalah tanpa harus berlika-liku berdebat tentang masalah mana yang lebih kuat dari empat pendapat itu, tetaplah kita sebaiknya sholat berjamaah.
Dengan demikian, khurujan minal khilaf, kita keluar dari perbedaan pendapat tersebut. Karena semua sepakat bahwa yang namanya sholat berjamaah di masjid buat laki-laki jelas itu lebih utama dibanding yang di rumah. Baik, itu hukmuha, tentang hukumnya. Yang kedua, pembahasan di kitab ini fadluha, keutamaan. Kalau untuk keutamaan saya rasa ini juga sudah familiar ya. Beliau mengatakan fadlu salatil jamaati kabirun, keutamaan salat berjamaah itu begitu besar. Wa ajruha azimun, dan pahalanya juga begitu besar. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan, ini sudah kita bahas tadi ya, pahalanya 27 derajat. Dalam hadis lain mengatakan khamsan wa ishrina darajah, 25 derajat. Ini kenapa berbeda? Ya, sebagian pensyarah mengatakan bisa jadi perbedaan itu karena faktor keseriusan, keikhlasan, kemujahadah mereka yang berbeda, sehingga yang satu bisa dapat 27, yang satu bisa dapat 25, dan seterusnya. Fa inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana wudu. Kalau di antara kamu ada yang berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, fa atal masjida la yuridu ila shalah, lalu dia datang ke masjid, habis wudu dia datang ke masjid, enggak lain enggak bukan untuk salat, maka lam yakhtu khutwatun illa rafa'ahullah biha darajah, maka langkah kaki dia dari rumahnya ke masjid itu menaikkan derajat dia sejumlah langkah kakinya. Ini perspektif yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau rumah kita jauh dari masjid, jangan ngeluh. Kita ambil sisi positifnya. Semakin jauh rumah, semakin banyak melangkah. Semakin banyak melangkah, maka semakin banyak derajat yang kita peroleh untuk Allah naikkan. Satu langkah, naik 1 derajat. 2 langkah, naik lagi. 3 langkah, naik lagi. Banyak langkah, semakin jauh, maka sisi positifnya kita ambil. Berarti semakin tinggi derajatnya. Tapi saya nggak pakai melangkah, saya pakai motor, gimana dong? Putaran rodanya. Sebagian ulama mengatakan seperti Mufti Saudi, kemudian sebagian ulama Mesir juga, yaitu yang dihitung buat orang yang menggunakan kendaraan zaman sekarang, yaitu minyaknya, bensinnya dihitung sebagai infak fisabilillah. Karena perjalanan ke masjid itu jangan dianggap enteng. Saya sudah bahas tadi, ada orang nyampe ke Gunung Gede, ke masjid nggak nyampe, itu perjuangan berarti. Maka infak bensin yang dia habiskan ketika ke masjid walaupun nggak seberapa, itu akan dihitung sebagai fisabilillah. Yang kesian yang mana? Yang diboncengin, jalan kagak, bensin nggak keluar juga. Kan kalau diboncengin ngelangkah enggak tuh. Bensin bukan punya dia, bensin yang punya motor, gitu. Ya, tapi niatnya dia ke masjid udah bagus, udah ingin ikut memakmurkan masjid. Sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan, ya tetap lebih utama jalan kaki, walaupun rumah dia agak jauh. Ya, misal kita di klaster mana nih? Yang paling pojok Topas kayaknya ya. Topas, rumah di Topas, walaupun Topas juga ada masjid sebenarnya. Dia pengen ke Itihad, jalan kaki, ya 15 menit sebelum azan misalnya. Lalu saudaranya di klaster lain lewat, ayo pak naik motor, enggak, saya mau jalan aja. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, maka orang ini yang dapat sesuai dengan teks, secara tekstual hadisnya begitu. Baik jemaah sekalian, itu keutamaannya. Kemudian bukan hanya itu, ya, au hatta anhu khati'atan hatta yadkhulal masjid. Bukan hanya naik derajatnya, tapi langkah-langkah itu sebagai penghapus dosa bagi dia. Jadi 1 langkah naikin derajat plus ngapusin dosa. 2 langkah naikin sampai 2 derajat plus ngapusin 2 dosa. Terus begitu. Jadi bukan hanya naikin derajat tapi juga menghapuskan dosa hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Wa idza dakhala al-masjid kana fi sholatin makanat as-shalah tahbisuhu. Nah, begitu dia udah masuk ke dalam masjid, itu udah dihitung sholat sambil menanti sholat. Jadi tadi tuh pas kita masuk belum qomat, ya belum qomat nih. Mungkin dia terjamaah, ada yang lagi duduk, udah sholat sunnah misalnya, dia terjamaah, ada yang berdiri, ada juga mungkin yang lagi tilawah. Itu udah dihitung lagi sholat. Udah dihitung nilainya lagi sholat. Itulah kenapa ketika sebelum sholat di masjid kita dilarang untuk tasbik. Tasbik itu gini. Tasbik itu kayak begini. Kenapa? Karena itu udah dihitung sholat.
maka perbuatan seperti ini khawatir menyerupai sholat yang benerannya. Maka untuk tasbik dilarang. Kapan tasbik dibolehkan? Ketika sholat sudah selesai, baru silakan tasbik seperti ini. Ya, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah mentasbik seperti ini ketika sholat sudah selesai. Sholat asar saat itu dia lakukan 2 rakaat, Nabi kelupaan 2 rakaat, langsung dia menyenderkan pipinya di tiang masjid sambil seperti ini. Lalu Zulyadain bertanya, apakah engkau lupa? Emang kenapa? Sholat rakaat, engkau sholat hanya 2 rakaat doang, ya. Aku surta au nasita, apakah engkau kosor atau lupa? Kata Nabi, saya nggak kosor, saya juga nggak lupa. Ternyata Rasul hanya 2 rakaat. Nah, gara-gara itulah Rasul langsung melanjutkan 2 rakaat sisanya. Nah, tadi tangannya begini di tiang. Maka ini menjadi dalil tasbik itu dibolehkan kalau sholat sudah selesai. Nah, Rasul saat itu mengira sholatnya sudah selesai. Baik. Oleh karena itu pula, Rasul juga menganjurkan perjalanan ke masjid ketika kita jalan kaki jangan tergesa-gesa. Ya, di mana Nabi mengatakan alaikumus sakinah, hendaknya kalian sakinah, tenang, anteng. Karena perjalanan menuju masjid pun juga udah dihitung nilainya seperti orang sholat, sehingga jangan tergesa-gesa. Kemudian begitu kita duduk atau menanti, maka kata Rasul dikatakan di sini, wa tusolli alaihil malaikah, malaikat berselawat kepada orang yang udah nyampe di masjid tersebut. Madama fi majlisihi, selama dia ada di majlisnya, di tempat duduknya itu, alladzi tusallu fihi, tempat dia salat. Lalu malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdits. Malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, ma lam yuhdits, selama dia belum berhadas. Selama kita belum berhadas, itu malaikat doain terus selama kita di masjid. Maka jamaah sekalian, ini hadis ini udah luar biasa banget. Dari 1 hadis aja udah kumpulan keutamaan berjamaah ke masjid. Ini baru nungguin doang ini, baru nungguin sholatnya. Ya, ditambah lagi kalau kita langsung ikut sholat di situ. Taib, itu keutamaan. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, aqalluha, yang paling minimal. Aqalluha, paling minimal. Aqallu sholatil jamaah itsnan, minimal sholat berjamaah itu 2. Al-imam wa akhar ma'ah, seorang imam dan orang lain bersamanya. Wa kullama kathural adad kana ahbu ilallah ta'ala, seandainya jumlahnya lebih banyak dari 2, maka itu lebih Allah cintai. Itulah kenapa ada orang, walaupun dekat rumahnya ada musola, dia lebih milih sholat di masjid yang agak jauhan dengan alasan jamaahnya lebih banyak dibanding musola dekat rumah dia. Karena semakin banyak jumlah jamaah, maka semakin tinggi dan keutamaannya lebih banyak lagi dibanding yang jamaahnya lebih sedikit. Ya, dan Rasul alaihi salatu wasallam juga mengatakan begitu. Salatul rajul ma'ar rajul, salatnya seorang laki-laki bersama laki-laki lain, berarti apa? Berdua tuh. Aska min salatihi wahdah, lebih baik dibanding salat seorang diri. Ya, lebih berlipat begitu dibanding seorang diri. Kemudian wa sholatuhu ma'ar rajulain, kalau dia sholat bersama 2 orang laki-laki, jadi bertiga, ya, maka aska min sholatihi ma'ar rajul, lebih berlipat nilainya yang bertiga tadi dibanding sholat berdua. Ini dalilnya. Sehingga sholat dengan jamaah yang lebih banyak itu lebih utama dibanding sholat yang jamaah lebih sedikit. Maka jamaah sekalian, ini mengingatkan kita, kalau nanti kita punya tetangga, punya teman, punya saudara yang dia kok nggak pernah sholat di musola dekat rumahnya gitu, sehingga banyak tetangganya pada curiga, jangan-jangan dia musuhin kita atau apa gitu. Kita baik sangka aja. Baik sangkanya adalah mungkin dia ngejar hadis ini, karena di Ittihad jamaahnya lebih banyak, bisa hingga sampai belakang dibanding musolanya di klasternya. Kita baik sangkanya seperti itu. Namun saran saya, supaya nggak terjadi kecurigaan dan fitnah di lisan manusia, lebih baik dia jangan terus-terusan, ganti-gantian di sana, untuk menghilangkan syak wa syangka dari tetangganya atau dari DKM di sana. Emang dia ada masalah apa sih sama kita? Nggak pernah sholat di sini. Nah, misalnya begitu kan bahaya juga. Supaya ukhuwah tetap terjaga, ya,
dia rela meninggalkan keutamaan kelebihan jumlah jamaah demi keutamaan yang lain, itu ukhuwah Islamiyah di kampungnya, di klasternya tetap terjaga. Baik. Adapun untuk sholat Jumat, untuk sholat Jumat, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan ada 15 pendapat tentang berapakah jumlah sahnya sholat Jumat berjalan. Bayangin 15 pendapat itu. Namun yang masyhur di tengah masyarakat dan di tengah kitab-kitab para ulama umumnya adalah, pertama, sholat Jumat baru sah kalau jumlahnya berapa? Yang paling umum 40. Ini pendapat dua mazhab, Syafi'i dan Hambali. Mazhabnya Arab Saudi juga mengatakan 40 minimal. Udah bersama imam tuh, 40 bersama imam. Alasannya apa? Karena mereka dahulu itu sering menyaksikan sahabat, para tabi'in, ya entah yang Mekah, entah Madinah, entah yang dalam perjalanan. Mereka kalau sholat Jumat di jumlah 40 itu. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Malik, yaitu ya 13 udah termasuk imam. 13 udah termasuk imam. Dari mana dalilnya kok 13? Yaitu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat, datang kabilah dagang dari Yaman. Pedagang nih rame dari Yaman. Langsung jamaah salat Jumat, para sahabat itu pada berdiri, nggak dengerin khutbah Nabi. Ya, mereka mendatangi pedagang itu, yang tersisa tinggal 12 jamaah bersama Rasul sebagai khotibnya. Dan itu tetap dilanjutkan khutbahnya. Maka kata golongan Malikiyah ini menjadi dalil bahwa Jumatan tetap sah walaupun 13 orang antara si imam dan 12-nya jamaah. Pendapat ketiga yang umum ya, di antara 15 itu, yang mengatakan 2 orang udah sah. Pendapat siapa ini? Imam Abu Hanifah. Apa alasannya? Karena sholat Jumat dengan sholat berjamaah lainnya sama. Dia sebagaimana sholat jamaah lainnya, sama-sama jamaah. Dan bukankah 2 orang sudah disebut sholat berjamaah? Maka sholat Jumat pun juga demikian. Adapun hadis-hadis tentang wajib 40 orang, kata Imam Abdul Haq, kemudian Imam As-Suyuti juga termasuk dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang kemestian 40 orang. Itu yang menjadi dasar golongan Hanafi. Cuman kalau kita lihat secara teknis, salat Jumat 2 orang doang, ini kalau khutbah gimana itu? Khutbah sendirian, jamaah sekalian tidur temennya. Kan berdua tuh, kayak kultum jadinya. Ya, kalau seandainya ada yang salah omong, ya bisa ditegur. Jadi kayak bercanda berdua tuh. Jadi kayaknya di dalam benak kita agak unik gitu kalau berdua itu, gimana khutbahnya dan seterusnya. Namun pendapat ini memang tidak umum ya. Bahkan di negeri-negeri yang mazhabnya Hanafi pun ya tetap jarang terjadi mereka Jumatan cuma 2 orang. Nah, yang umum yang 40 tadi. Nah, di Indonesia rata-rata seperti itu. Baik. Ya, ini tentang minimal untuk berjamaah. Kemudian Rasul mengatakan, inna a'zaman nas ajran, pahala yang paling besar bagi manusia dalam konteks berjamaah adalah ab'aduhum ilaiha ya mumsya, itu orang yang paling jauh jalan kakinya. Jadi di antara kita yang paling jauh jalan kakinya, itu yang paling besar pahalanya. Ya, bukan yang paling jauh naik motornya. Kalau naik motor saya yang menang gitu, tapi yang jalan kakinya begitu. Tapi itu poin yang ketiga. Yang terakhir, kita nggak semua kita bahas di bab tentang berjamaah ini. Syuhudun nisa laha, keikutsertaan kaum wanita dalam sholat berjamaah. Wali nisa'i ayashhadna sholatal jamaah fil masjid. Buat wanita silahkan dia ikut sholat berjamaah di masjid. In uminatil fitnah, kalau memang aman dari fitnah. Apa fitnah di sini? Fitnah di sini bukannya fitnah dalam bahasa Indonesia, difitnah sama orang, bukan begitu. Fitnah di sini adalah berupa misalnya ya muncul godaan dari kalangan laki-laki,
Mungkin itu wanita ke masjid nggak pakai pakaian selayaknya. Ya, muncullah, mohon maaf, laki-laki yang tergoda, yang syahwat, atau mungkin parfumnya, ya, atau dalam perjalanan menuju masjidnya yang memunculkan fitnah buat dia karena mungkin pakaiannya. Karena ada orang yang dari rumah pakaiannya biasa saja, bahkan cenderung ada yang seksi segala. Begitu ke masjid baru dia pakai mukena. Selesai sholat mukenanya dilipat, ada yang kayak gitu kan? Mukena dilipat dibawa, begitu pulang ya begitu lagi, pakai daster lagi. Nah, yang kayak begini dikhawatiri fitnah. Kalau nggak ada fitnah, aman-aman saja, ya silahkan dia ke masjid. Walam yukhsha adza, dan tidak ada kekhawatiran dia diganggu sama orang, aman aja, maka silakan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, dalilnya adalah la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian larang hamba-hamba Allah yang wanita untuk mendatangi masjid untuk sholat. Ghaira anna sholatal mar'ah fi baitiha, hanya saja memang sholatnya kaum wanita di rumahnya afdal laha, lebih utama bagi dia, di rumah lebih utama. Di qaulihi alaihi salatu wasalam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya wal yakhrujna yatafalat ay ghairu mutatayyibat, hendaknya seorang wanita begitu keluar rumah ya untuk ke masjid jangan menggunakan pakai wangi-wangian. Wa qaulihi, dan juga hadis yang lain, ayyuma imra'atin asobat bukhuron, perempuan manapun yang menggunakan wewangian, fala tajhad ma'ana al-isya al-akhirah, janganlah dia ikut sholat isya bareng bersama kami. Nah, ini larangan buat wanita ke masjid kalau dia pakai wangi-wangian. Baik, ya jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Di sini ada pembahasannya kurang begitu banyak untuk berjamaahnya wanita. Dalam kitab Akhbar Mekkah yang disusun oleh Imam Al-Faqihi, beliau mengutip dari Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, wanita lebih afdol sholatnya di rumah kecuali di saat dia sedang di Mekah. Ketika dia di Mekah tetap lebih afdol sholat di Masjidil Haram. Ini kata Ibnu Mas'ud, ya, athar dari Ibnu Mas'ud. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, berbeda. Ada yang tetap mengatakan lebih afdol tetap di rumah, mau di Mekah, mau di Madinah, apalagi di Cilangkap begitu, tetap lebih afdol di rumah. Namun kata Ibnu Mas'ud, atau pandangan Ibnu Mas'ud, lebih afdol kalau ketika dia lagi di Mekah tetap di Masjidil Haram dibanding rumahnya, dengan syarat-syarat yang tadi, aman dan tidak menggunakan wangi-wangian. Baik jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, ini dulu, insyaallah nanti masih pada ya bagian yang sama kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, dan juga mungkin nanti kita akan tambah dengan bab atau pembahasan yang lainnya. Barangkali ada diskusi, silakan. Jika ada yang perlu kita diskusikan, saya kembalikan ke moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Kami saya tanyakan ada beberapa pertanyaan. Oh, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang yang hitung dari yang wajib sholat berjamaah terkait dengan anak yang usia 10 tahun, kan dianjurkan untuk meneribu artinya lebih diajak lagi lah gitu ya. Kira-kira untuk konteks sholat berjamaah bagaimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja ya. Iya. Taib marru auladakum bis sholah. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat fi sab'i sinin, di usia 7 tahun. Ini bukan hanya sholat seorang diri, berjamaah pun sudah kita kenalin di usia 7 tahun supaya dia cinta masjid dan cinta jamaah. Nah, ketika usia 10 tahun dia nggak mau sholat, kan Rasul bilang ya wadribuhum, ya pukul mereka dengan maksud untuk memberikan pendidikan, bukan untuk menyakiti. Apakah ini bermakna jadi wajib? Tidak, karena mereka belum taklif, karena masih anak-anak, belum
baligh sehingga syariat itu belum berlaku buat mereka. Namun manfaatnya jelas besar, sebagaimana kaidah dalam pendidikan anak, man syaba ala syai'in syaba alaih. Siapa yang dibentuk oleh sesuatu ketika kecil, maka sesuatu itu akan menjadi kepribadiannya sampai dia besar. Ketika saat kecil dibiasain berjamaah, insya Allah ketika besar dia juga akan terbiasa. Sejak kecil dibiasain main ke mall, begitu udah gede bawaannya ke mall mulu. Sejak kecil dibiasakan untuk fasilitas hidup yang gampang, manja, udah gede nanti, udah dewasa nanti lembek dia, susah untuk berjuang dalam menghadapi tantangan hidup. Tapi sejak kecil dibiasakan dengan hidup yang agak-agak prihatin misalnya, mau apa-apa butuh perjuangan, insya Allah sampai besar nanti anak ini juga akan terbiasa untuk struggle, untuk berjuang mendapatkan sesuatu. Man syaba ala syai'in syaba alaih. Termasuk berjamaah. Sejak kecil kita ajak dia ke masjid berjamaah, semoga itu menjadi kepribadian dia. Walaupun belum wajib. Jangankan berjamaahnya, sholatnya aja juga belum wajib dia saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Amin. Jadi boleh tambah lagi Pak? Yang batasan uzur tadi kan? Batasan? Uzur. Iya. Dalam hadis Imam Baihaqi, ketika Rasul menyampaikan hadis yang tadi saya sebutkan, man sami'an nida wa sholatuhu fi baiti bi ghairi udhrin fala sholata lahu. Itu perawi hadis ini Ibnu Abbas itu ditanya, wa mal udhur? Uzur itu apa? Beliau menjawab, al khauf wal marad. Khauf takut, rasa takut. Wal marad, dan sakit. Takut macam-macam sebabnya. Takut bencana alam, takut kemarin lagi pandemi kita ada khawatiran dengan penyakit. Ya, takut bahkan dalam beberapa kitab fikih berdasarkan kasus yang terjadi sebagian sahabat, takut ditagih utang. Ada seorang sahabat nggak sholat Jumat, ada. Selesai sholat Jumat, Nabi nanyain gitu, mana si Fulan, kok nggak Jumatan? Datang orangnya, kamu tadi kemana kok nggak sholat Jumat? Apa jawaban dia? Ya Rasul, saya ada utang sama si Anu, saya takut sama dia, saya nggak keluar. Rasul pun mendiamkan. Artinya mendiamkan, Rasul nggak nggak negor, nggak marah, nggak apa gitu ya. Nah, pendiaman Rasul atau sunnah takririyah ini itu dijadikan dasar oleh sebagian ahli fikih ketika seseorang takut ditekan oleh musuh, takut ditekan oleh debt collector misalnya, maka itu juga menjadi uzur bagi dia untuk tidak sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur di rumah. Oleh Imam As-Suyuti itu sampai dikumpulin uzur-uzur tadi, itu bukan dua hanya yang tadi, itu sampai 47 uzur. 47 uzur bolehnya tidak berjamaah. Dan kata beliau, uzur yang membuat seseorang boleh tidak berjamaah sama dengan uzur yang membuat seseorang boleh tidak sholat Jumat. Uzur yang membuat seseorang laki-laki boleh tidak berjamaah sama dengan uzur yang membuat dia boleh tidak sholat Jumat. Ya, termasuk diantaranya hujan lebat. Ya, di masa Rasul hujan lebat. Udah reda nih, tinggal rintik-rintik, cuman jalanan pada belok. Ya, lalu Ibnu Abbas ngasih tahu ke muadzin, ya nanti azannya jangan hayya ala sholah, tapi apa? Shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Kagetlah si muadzin ini, kok begitu teksnya? Shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah. Ya, lalu yang muadzin ini menatap atau melihat ke Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu paling banyak perbendaharaan hadisnya, kayak mengkonfirmasi bener nggak nih? Masa azannya begitu? Shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Jawaban Abu Hurairah, Allahumma na'am. Iya, betul. Emang kayak begitu. Emang kenapa? Rasul bilang, dia nggak mau umatnya begitu ke masjid pada kotor pakaiannya, pada belok kan begitu zaman dulu tuh. Nah, itu menjadi dasar bahwa hujan atau hujan udah reda, tapi kondisi medan ke masjid berat, ya maka itu uzur syar'i buat dia untuk tidak berjamaah atau tidak sholat Jumat. Tapi zaman sekarang yang kayak gitu kayaknya gimana? Dengan adanya jalanan udah halus rata-rata, nggak lagi blok lah begitu. Hujan pun kita bisa pakai payung gitu. Kayaknya alasan tadi khawatir jadi kolokan juga, kembali ke kolokan tadi gitu.
lembek banget gitu ya. Jadi intinya 47 uzur yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti tadi pun saya yakin masih apa istilahnya debatable atau lentur. Mungkin ada sebagian uzur yang sudah nggak berlaku atau masih berlaku, atau mungkin muncul uzur tambahan di masa sekarang. Seperti yang nggak terjadi di zaman dulu. Apa misalnya dokter bedah. Dokter bedah kan zaman dulu nggak kayak sekarang gitu kan pembedahannya. Mungkin sampai berjam-jam dia nggak bisa berjamaah, akan ada nyawa orang tertaruhkan di situ. Atau profesi penjaga pintu kereta. Penjaga pintu kereta yang kalau dia ikut sholat berjamaah sementara dia nggak ada aplusan, nggak ada sip-sipan nama yang lain, kira-kira apa yang terjadi itu? Udah gitu dia sholatnya lama lagi, ya qobliyahnya 4 rakaat, terus sholat zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, ada setengah jam tuh. Sementara kereta yang dia tinggalkan itu setiap 10 menit lewat, dia balik udah berapa mobil ketabrak misalnya. Ini contoh, ini uzur nih yang di zaman dulu nggak ada, zaman Imam Suyuti belum ada uzur itu ya, dan lain-lain. Wallahu a'lam ya. Alhamdulillah. Ada yang kita tutup kajian kita baca Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.